Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam. Kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35 di bawah terang tema pengampunan memulihkan relasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Mari kuasai kami dengan roh dan hikmat-Mu, supaya kami mengerti dan kami lakukan firman-Mu dalam hidup sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, bagian firman Tuhan yang akan terbaca bagi kita untuk kita renungkan Matius 18 ayat 21 sampai 22 yang berkata, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita membaca bagian firman ini, pertanyaan yang muncul adalah, ada apa dengan Petrus? Sehingga ia harus pergi kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jika kita yang ditanya demikian, pasti kita akan balik bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya? Lagi viral sekarang. Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, pertanyaan yang diajukan Petrus itu dimulai dari penjelasan tentang saling menasihati sesama saudara pada ayat yang ke-15 hingga 20 dalam pasal 18 ini. Ajaran para rabi mengemukakan bahwa seorang saudara yang berbuat dosa baginya diberikan pengampunan sebanyak 3 kali saja. Pada kali yang keempat tidak ada lagi pengampunan baginya. Bahasa gaulnya UNIN. Karena itu, supaya menjadi pasti, maka Petrus dengan jiwa besar menanyakan hal itu bagi Yesus dengan memberikan jawabannya sendiri. Menurutnya bukan 3 kali, tetapi 7 kali. Pertanyaan dan jawaban Petrus ini menegaskan tentang ketergantungan komunitas Matius pada hukum Yahudi. Namun apa jawaban yang diberikan oleh Yesus terhadap pertanyaan Petrus? Yesus memberikan jawaban melampaui apa yang dipikirkan olehnya dan juga melampaui ajaran para rabi waktu itu. Yesus memberikan angka melebihi perhitungan praktis mereka, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus itu tidak bermaksud untuk meniadakan hukum itu, melainkan ingin menyempurnakan isi hukum tersebut. Kita dapat bandingkan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-7, yang berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Dengan memberikan jawaban yang fantastis ini, Yesus mau mengajarkan Petrus dan semua orang percaya bahwa dalam hal mengampuni tidak dapat dihitung dan dipastikan. Artinya, pengampunan itu harus dilakukan tanpa batas dan tak terhitung. Orang yang bisa melakukan hal demikian, dialah yang disebut murah hati. Jemaat Tuhan sekalian, kita telah memasuki Minggu Sengsara Kristus. Di Minggu Sengsara yang pertama ini kita belajar tentang pengampunan. Pengampunan adalah hal yang tidak mudah, karena ada harga yang harus dibayar untuk mengampuni. Dan harga itu bukanlah seperti harga barang yang dapat ditawar-tawar. Tapi mengampuni adalah harga pasti
yang harus dilakukan oleh orang yang juga berani membayar harga tersebut. Maka pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, yang pertama, setiap kita pernah tersakiti oleh orang-orang di sekitar kita, baik oleh pikiran, perkataan, bahkan juga perbuatan mereka. Tentunya kita menjadi kecewa dan marah, dan berpikir untuk membalas kesakitan tersebut. Tetapi firman Tuhan bilang, berikanlah pengampunan kepada mereka. Karena jika kita mengampuni, maka itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati. Hati kita lebih besar dari ego kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, ibarat kita yang minum racun, tetapi mau supaya orang lain yang mati. Hal yang kedua, Yesus adalah wujud kasih Allah yang sedang bekerja untuk mengampuni manusia melalui peristiwa kesengsaraan dan kematiannya. Karena itu, sebagai orang percaya kita dituntut untuk meneladani kasih Allah itu dengan bersedia saling mengampuni satu dengan yang lain dengan kesungguhan hati kita. Kita mengampuni bukan karena kita hebat, kita bisa, tapi kita mengampuni oleh karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Seperti syair lagu yang mengatakan, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Karena itu, jika kita sadar bahwa kita telah diampuni dari kesalahan kita melalui kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus, maka berlakukanlah juga pengampunan itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Perhatikanlah hamba yang berhutang dan diampuni tapi tidak mau mengampuni. Seharusnya pengalaman diampuni memudahkan seseorang untuk bisa mengampuni orang lain. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah Bapa di sorga pun akan melakukan hal yang demikian. Dan pada akhirnya, kita sendiri menderita dan tersiksa oleh karena ketidaksediaan kita mengampuni orang lain. Orang buat status, kita tersinggung. Orang jalan lewat depan rumah sambil tersenyum dengan orang lain, kita pun tersinggung, dan lain sebagainya. Hal yang terakhir, pengampunan adalah kunci untuk bebas dari akar kepahitan yang beracun. Kita mengampuni agar racun itu tidak terus merusak kehidupan dan relasi kita dengan sesama kita, melainkan biarlah dengan pengampunan yang kita berikan, relasi yang rusak dapat dipulihkan kembali. Dan ketika kita mengampuni, kita tidak melakukan untuk orang lain, tapi kita melakukan untuk kebaikan diri kita sendiri. Selamat memasuki Minggu Sengsara Kristus yang pertama. Teruslah belajar mengampuni, supaya engkau menjadi orang yang bermurah hati. Tuhan memberkati kita. Amin.